Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kami akan mereview buku atau kitab yang berjudul Syarah Sahih Muslim ya. Ini kitab terjemah dari kitab yang berjudul Al-Minhaj atau yang biasa disebut juga Syarah Sahih Muslim oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Kali ini yang kami bahas adalah dua perbandingan kitab ini ya, karena yang setahu kami yang diterjemahkan baru oleh dua penerbit ini, yaitu yang di sebelah kanan ini adalah penerbit Pustaka Azam, sedangkan yang di sebelah kiri ini penerbit Darussunnah. Tapi mari kita bahas review dulu dari segi tampilan ya, dari segi fisiknya dulu yang terlihat secara kasat mata dulu ya. Dari yang Pustaka Azam ini semuanya berjumlah 18 jilid, sedangkan Darussunnah yang berwarna biru jumlahnya 12 jilid. Kalau misalkan dari segi panjang dari sini ke sini ya, secara kasarnya saya sudah menghitung kurang lebih kalau Pustaka Azam ini tuh panjangnya dari jilid 1 sampai ke jilid 18 itu kurang lebih sekitar 59 cm. Sedangkan yang Darussunnah ini dari jilid 1 sampai ke 18 panjangnya tuh kurang lebih totalnya 62 cm. Jadi seperti itu ya mengenai ketebalan jumlah totalnya. Yang ini 59, yang ini 62 cm secara kasar, itu secara kasar ya. Sedangkan untuk tinggi bukunya itu sama ya, yaitu 25 cm tingginya ya. Bisa teman-teman lihat di sini berbeda ketebalan setiap jilidnya ya. Yang Pustaka Azam tebal per jilidnya tuh standar lah ya. Nanti akan kita lihat berapa halaman, sedangkan yang Darussunnah dalamnya tebal-tebal ya. Seperti ini ya, tebal. Sedangkan yang Pustaka Azam tipis-tipis ya. Lebih tipis dibanding yang Darussunnah. Nah, seperti ini. Secara tampilan bisa dilihat di sini Pustaka Azam sedikit lebih elegan ya, karena cover pinggirnya pun nyambung tulisannya ya. Sedangkan yang Darussunnah seperti yang bisa dilihat biru hanyalah tulisan saja Syarah Sahih Muslim, dan juga ada subtema ya. Seperti ini yang jilid 1 Muqaddimah Kitab Iman, ini pun sama ya. Di covernya yang edisi baru ada tulisan pembahasannya yang jilid 1 Iman, sedangkan yang edisi lama tidak ada ya teman-teman. Kalau misalkan nanti di pasaran melihat yang cover pinggirnya tidak ada pembahasan tema apa, berarti itu yang edisi lama, sedangkan ini yang edisi baru ya. Nah, secara tampilan cover pinggir seperti ini ya. Mari kita bahas mengenai satu persatu ya. Ini tampilan yang penerbit Pustaka Azam ya. Saya ambil salah satu sampel saja ya, yang jilid 1. Seperti ini. Tahqiq, lalu ada pembahasan juga iman. Nah, tampilan kertas HVS ya. Dan juga font tulisan seperti ini ya. Pas menurut saya, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil juga ya. Dan juga enaknya ini sedikit portable ya, enak kalau misalkan mau dibawa kemana-mana ke dalam tas, enak ya. Seperti ini ya. Nah, mari kita bahas daftar isinya ya, karena ini berhubungan nanti dengan perbandingan yang Darussunnah. Bisa dilihat di sini bahwa pembahasan jilid 1 dari Muqaddimah Muhaqqiq, yaitu Muqaddimah Pentahqiq, yaitu ini ya, Isom As-Sobabiti, Hazim Muhammad, dan Imam Imad Amir. Ini Muqaddimah Muhaqqiq sebanyak 12 halaman, lalu ada Muqaddimah Pensyarah yaitu Imam An-Nawawi tersebut ya, Imam An-Nawawi tersendiri ya, sampai ke halaman 115. Jadi Muqaddimah dari Imam An-Nawawi-nya pun sudah lumayan banyak ya. Lalu Muqaddimah Imam Muslim, yaitu yang penulis kitab Sahih Muslimnya, Muqaddimahnya sampai ke halaman 308, dari halaman 318 sampai ke 356 berarti ya. Lalu mulailah dari pembahasan kitab iman, kurang lebih seperti itu. Nah, mari kita lihat dalamnya. Jadi bisa dilihat oleh teman-teman ya, sanad dan juga matan terdapat tulisan Arabnya. Jadi jangan ragu ya, karena ada yang stigmanya negatif terhadap kitab-kitab terjemah. Wah, kitab terjemah itu tuh keakuratannya kurang terlalu bagus, kata itu. Tergantung yang nerjemahinnya juga siapa ya. Kalau misalkan kurang begitu percaya, baca aja ini si sanad dan matan hadisnya ya. Bisa bandingkan apakah sama atau tidak dengan yang diterjemahkan ya. Nah, di sini
bahasa Arab, lalu terjemahnya sanad dan matan hadis ya, sanad dan matan hadis. Ingat teman-teman ya. Nah, ini baru jika ada keterangan seperti ini ya, tulisan keterangan, berarti ini dimulai dari syarahnya Imam An-Nawawi. Ini mulai dari syarah Imam An-Nawawi-nya. Tidak ada bahasa Arabnya ya. Kalau misalkan mau lihat ya ke kitab Arabnya langsung ya. Nah, ini mulai dari syarah seperti ini. Nah, lihat ya, jadi pas setelah membahas hadis langsung ke syarah. Karena nanti ada perbedaan dengan yang Darus Sunnah ya. Kurang lebih seperti ini ya. Tahqiq apakah ada? Ada, hanya saja kurang begitu banyak ya. Tahqiq ya. Tahqiq biasanya ada di footnote bagian bawah ya, ada di footnote. Seperti ini ya, perbandingan dengan nuskhoh yang lain biasanya, dan juga penjelasan kata-kata yang sukar atau biasa kurang untuk dipahami ya. Jadi ada penjelasan seperti ini, kurang lebih seperti itu ya. Tebal per jilidnya kurang lebih sekitar 500 halamanan ya, karena tebalnya tuh hampir sama semua ya, dari jilid 1 sampai ke jilid 18. Tapi mari kita bahas yang Pustaka Darus Sunnah. Lalu ini yang Pustaka Darus Sunnah. Tebal ya, sekitar 911 halaman kalau tidak salah ya. Jadi per jilidnya pun tidak akan jauh berbeda ya, sekitar 900 halaman. Seperti ini. Pembahasan ya. Lalu akan kita lihat dalamnya seperti apa. Nah, di sini sama ya, mukadimah pentahqiq, sama yang tadi Pustaka Azam pun ada mukadimah dari pentahqiq ya, jadi muhaqqiqnya. Lalu ada biografi Imam An-Nawawi masih oleh pentahqiq. Nah, di sini kata pengantar oleh Imam An-Nawawi yang lumayan, dari halaman 76 sampai ke halaman 164 ya. Mukadimah Imam Muslim. Jadi kedua penerbit tersebut sama ya dari daftar isi, hanya saja pentahqiqnya ternyata berbeda teman-teman, makanya isinya pun berbeda ya. Ini lihat mukadimah pentahqiqnya Pustaka Darus Sunnah sampai ke 75 halaman, sedangkan mukadimah pentahqiq dari Pustaka Azam hanya sampai ke halaman 12 ya. 75 dan 12 berbeda. Kenapa? Karena pentahqiqnya pun berbeda teman-teman. Yang Pustaka Azam pentahqiqnya tadi sudah dijelaskan ya, Isom As-Sobabiti, Hazim Muhammad dan Imad Amir. Sedangkan pentahqiq Pustaka Darus Sunnah yaitu Khalil Ma'mun Shiha. Jadi kedua penerbit tersebut, Pustaka Azam dan Pustaka Darus Sunnah, sama-sama menerbitkan Syarah Sahih Muslim, hanya saja pentahqiqnya berbeda ya. Makanya si daftar isi mengenai mukadimah pentahqiq pun berbeda jumlah halamannya ya. Dan kitab Arab yang kedua penerbit tersebut terjemahkan pun dari kitab Arab yang berbeda ya. Dari kalau Pustaka Darus Sunnah yaitu Darul Ma'rifah Beirut, jadi kitab Arab yang diterjemahkannya dari Darul Ma'rifah. Sedangkan Pustaka Azam yaitu dari Darul Hadis Kairo. Jadi naskah yang bukan naskah ya, lebih ke kitab Arab yang diterjemahkan oleh kedua penerbit ini berbeda. Ini Darul Hadis, yang ini Darul Ma'rifah. Makanya berbeda dari segi isi mukadimah pentahqiqnya dan metodologi, sedikit ya metodologi pentahqiqannya berbeda. Jelasnya mungkin teman-teman lihatlah, baca sendiri ya, metodologi pentahqiqan dijelaskan oleh masing-masing penerbit pun mentahqiqnya seperti apa saja. Jadi bukan hanya takhrij ya, jadi perbandingan dengan naskah-naskah, dan juga ada misalkan pembagian, misalkan ayat Al-Quran dibedakan dengan tanda kurung, ada yang seperti itu. Jadi teman-teman bisa baca sendirilah ya metodologinya pentahqiqnya seperti apa. Lalu dari segi tulisan ya, seperti ini fontnya, sama, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, hanya saja ini tebal ya, 900 halaman. Jadi buat teman-teman yang mau bawa kemana-mana ini agak ribet ya, karena berat juga ya. Font seperti ini, jadi sama ya, ada tulisan Arabnya, sanad dan juga matan seperti ini. Sanad, matan, tulisan Arab sudah di i'rab ya, ada harokatnya, lalu ada terjemahnya di sini.
Untuk syarah sama, tidak akan mungkin ada tulisan Arabnya karena mau setebal apa dituliskan sama tulisan Arabnya ya, yang langsung lah diterjemahkan ya. Terjemahan syarah oleh Imam An-Nawawi dimulai dari ini, tafsir hadis 151 sampai 157 seperti ini ya. Kalau yang Pustaka Azam tadi keterangan ya. Nah, ini dimulai dari, nah inilah baru syarahnya Imam An-Nawawi. Nah, terus perbandingannya dengan yang Pustaka Azam mari kita lihat. Tapi kita sama-sama bandingkan di bab pertama saja ya, kitab iman. Perbandingannya seperti ini ya. Nah, bisa teman-teman lihat penjelasan tentang iman, Islam, ihsan dan sebagainya. Ini pun sama. Ya. Sama ini Abul Husain Muslim bin Hajjaj, ini juga sama. Kehendak Allah. Jadi sebenarnya teman-teman kalau misalkan ada stigma, wah kitab terjemah itu kurang begitu bagus, teman-teman memang ada yang berpendapat seperti itu ya, untuk kehati-hatian. Nah, teman-teman bisa periksa walaupun tidak bisa, misalkan tidak bisa menerjemahkan kitab Arab, teman-teman bisa membandingkannya dengan penerbit yang lain, apakah sama atau tidak. Nah, di sini kalau misalkan kedua-duanya sama, kemungkinan besar tidak ada kesalahan dalam penerjemahan. Nah, kurang lebih seperti itu jika teman-teman belum bisa menerjemahkan kitab Arab. Kalau misalkan bisa, ya baca dengan kitab Arabnya berarti ya, perbandingannya seperti apa. Nah, balik lagi ke pembahasan yang bab awal kitab iman seperti ini ya. Nah, bisa dilihat di sini setelah menerjemahkan sanad dan matan hadis yang pertama, takhrij yang Pustaka Azam seperti ini ada di bawah. Ini takhrij oleh pentahqiq ya, dikeluarkan pula oleh Imam At-Tirmizi. Nah, sedangkan takhrij yang Darussunnah lebih lengkap teman-teman di sini ya, oleh Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah. Jadi takhrij yang dibawakan oleh penerbit Pustaka Darussunnah lebih banyak ya. Bisa dilihat di sini. Ini hanya seperti ini sedikit, sedangkan Darussunnah sudah banyak ya. Karena jika teman-teman baca di awal metodologi pentahqiqnya pun mentakhrij, mengeluarkan hadis ini diriwayatkan oleh imam mana lagi nih, dari Kutubus Sittah ya, sama dari Kutubus Sittah. Hanya saja mungkin pentahqiq ini lebih apa ya, lebih sempurna lah gitu, lebih selektif lah gitu ya. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini pun ada perbedaan dari penomoran hadis ya. Yang Kitabul Iman oleh Pustaka Azam dituliskan hadis nomor 1 ya, sedangkan yang Darussunnah dituliskannya hadis nomor 93. Karena apa? Yang mukadimah yang sebelumnya dimasukkan ke dalam hadis, karena mukadimah pun mencantumkan hadis teman-teman seperti ini ya. Nah, mukadimahnya pun ada hadis, jadi yang penerbit Darussunnah ini yang mukadimahnya pun dihitung sebagai satu hadis dan beberapa hadisnya. Makanya yang Kitabul Iman walaupun bab pertama tapi tidak dimulai dari hadis yang pertama, tapi langsung dari 93. Makanya nanti kalau misalkan teman-teman mau mencari hadis, misalkan Ustadz Adi bilang hadis Muslim nomor sekian sekian sekian, teman-teman cek kok berbeda. Nah, karena itu ada perbedaan dari penomorannya ya, tergantung yang menomorinya siapa gitu. Nah, jadi situ karena yang hadis Muslim agak sedikit sulit ya untuk kita mengetahui nomor, karena ada yang penjelasan dengan yang hadis sebelumnya pun sama ya, apakah itu dinilai hadis yang berbeda atau sama. Ini berbeda pendapat para ulama ya. Makanya penomoran hadis Sahih Muslim agak sedikit unik ya, tidak seperti penomoran hadis-hadis kitab Sahih Bukhari dan yang sebagainya. Bisa teman-teman cek sendiri lah ya keunikannya seperti apa. Keunikan dan juga agak pusing sedikit ya. Tapi kurang lebih seperti itu ya perbandingannya. Saya tidak akan membandingkan dari jilid 1 sampai ke terakhir, tidak, karena itu mau beresnya kapan gitu ya. Jadi cukup satu sampel saja yang jilid 1 ya. Kurang lebih seperti itu. Kalau misalkan teman-teman ingin melihat setiap jilidnya pembahasannya tentang apa, sudah tersedia di masing-masing situs ya. Pustaka Azam ada, pustakaazam.com. Kalau Darussunnah pun tinggal Google saja lah, insya Allah ada ya. Kalau misalkan susah mencarinya, tinggal teman-teman ketik saja Syarah Sahih Muslim jilid sekian, nanti keluar dari gambarnya ya. Nanti ada tulisannya, pembahasannya tentang apa, kalau misalkan teman-teman ingin belinya satu jilid. Nah, untuk kesimpulannya, saya tidak bisa membandingkan mana yang lebih baik ya. Itu saya kembalikan kepada teman-teman saja mana yang lebih baik. Saya hanya akan menyampaikan plus minus masing-masing penerbit ya. Kalau misalkan penerbit ini Pustaka Azam, plusnya yaitu satu,
tampilannya ya lebih elegan menurut saya, dari samping, dari koper depan dan belakang pun lebih elegan yang pertama. Yang kedua, lebih portable. Positifnya ya, lebih portable, enak untuk teman-teman bawa, misalkan mau dibacanya di luar, bisa lebih portable, lebih enak gitu ya, tidak menghabiskan banyak tempat, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau misalkan minusnya yang pertama, dari takhrij hadis seperti yang tadi ya, takhrij oleh si pentahqiq tidak terlalu banyak. Nah, hanya satu tadi misalkan dikeluarkan oleh At-Tirmizi, satu atau dua lah. Sedangkan yang pustaka Darussunnah itu lebih banyak ya, lebih perfeksionis lah kalau misalkan mentahqiqnya itu ya. Lalu dari segi harga, Pustaka Azam lebih tinggi dibanding Pustaka Darussunnah. Nah, ini teman-teman silahkan nilai sendirilah, apakah teman-teman lebih mencondongnya yang mana gitu ya, lebih mencondongkan unggulnya yang mana. Apakah takhrijnya dicukupkan saja hanya seperti yang Pustaka Azam, ya tidak jadi masalah. Tapi kalau misalkan yang ingin lebih perfeksionis dari segi takhrijnya, bisa yang Darussunnah ya. Lalu untuk Pustaka Darussunnah, positifnya apa? Yang pertama, takhrij lebih lengkap ya dibanding yang Pustaka Azam. Lalu mukadimah dari pentahqiqnya pun sedikit lebih banyak ya, tadi sudah dibahas. Lalu yang ketiga, harga di bawah dari Pustaka Azam. Teman-teman bisa cek sendiri di Google ya, atau di online shop harganya. Tapi untuk minusnya, yang pertama dari segi tampilan menurut saya kurang kece ya dibanding yang Pustaka Azam ini ya, kurang kece. Lalu dari segi ketebalan buku terlalu tebal kalau menurut saya, kayak kalau misalkan misalkan mau dibawa ke kampus atau dibawa ke tempat kerja, berat ya. Tas bisa jadi lebih berat, dan juga isi yang dibawa oleh tas tersebut jadi lebih sedikit, jadi kurang portable minusnya ya. Tapi ya kalau misalkan teman-teman ingin, tidak, misalkan teman-teman punya tas gunung atau kemana-mana, tidak jadi masalah, bawa yang berat-berat tidak jadi masalah. Jadi saya kembalikan kepada teman-teman karena kondisi teman-temannya pun berbeda. Nah, sekarang lihat budgetnya sendiri ya, dari segi tampilan, dari segi isi tadi sudah dijelaskan. Nah, sekarang teman-teman silahkan nilai dari segi budgetnya, mau cocok ke penerbit yang mana. Kurang lebih seperti itu ya. Kami pun menyediakan di sini stok Syarah Sahih Muslim, bisa dilihat nanti ketersediaan stoknya di link deskripsi ya di bawah. Kurang lebih seperti itu. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.